Kalau mantan lupa, lupa bukan karena banyak ya. Kalau pacaran itu yang paling pertama kalau nggak salah sih seingat saya kelas 1 SMP. Cuman kalau mau dibilang sekarang pacaran lebih ke banyak negatif sih. Mungkin boleh dicari di Google ya guys ya, udah banyak ketik di Google ala-ala pacaran tips sehat gitu. Hai, nama aku Faira Salsabila Erlamaka, saya Fakultas Hukum Angkatan 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzar, bisa dipanggil Anzar. Jurusan saya jurusan Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2015, sudah alumni. Hello, I'm Jila Buhari dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Inggris, Angkatan 18. Perkenalkan, nama saya Amaluddin, saya biasa disapa sebagai Amal. Saya angkatan 2018 dari Fakultas Kehutanan. Alhamdulillah juga sekarang sudah alumni sih, sudah selesai. Of course, pernah lah. Anak muda. Apakah saat ini sedang berpacaran? I'm single BTW. Enggak. Exactly, yes. Dan saat ini sedang berpacaran? Yap. Kalau pacaran sih jujur pernah. Saat ini? Kalau saat ini tidak. Kalau ditanya pernah berpacaran, iya pernah berpacaran, dan saat ini iya sedang berpacaran tapi dengan istri. Sejak SMP kelas 3. Maaf mama papa, maaf. Kalau pacaran itu yang paling pertama kalau nggak salah sih seingat saya kelas 1 SMP. For the first time, kelas 2 SMP. Pertama kali, ya Allah, kapan ya? Kayaknya SMP deh. SMP kelas? Iya, kelas 2. Punya 3 mantan. Sorry maaf pak, I'm sorry. Semoga tidak dinonton ya guys ya. Kenapa alasannya bisa putus? Belum cocok, sudah takdir. Tapi biasanya teman-teman pasti semua cewek kayaknya pernah rasain dibilang mau fokus UN, mau fokus ujian, pasti pernah kan alasan klasik gitu kan. Kalau mantan lupa, lupa bukan karena banyak ya. Saking banyaknya. Bisa putusnya karena hijrah. Mantan sedikit. Ada... Wait. Sih. 7. Ya, sedikit kan? Sedikit. Bukan pagar. Dan kenapa bisa putus? Kalau putus yang terakhir kali capek. Karena, of course capek karena tanpa tujuan tidak ada ujungnya. Terus kita beda agama. Ya, beda Tuhan so. We choose to end. Oke. Kalau mantan berarti flashback lagi berapa ya? SMP sekitar berapa pokoknya? SMP kayaknya ada 4, sekitar 4 atau 5. SMA kemarin mungkin sekitar 5 kayaknya. Kayaknya saya kurang ingat juga. Kalau kuliah sih, itu juga alhamdulillah sih selama kuliah saya enggak pacaran dari awal sampai sekarang. Sebenarnya sih alasannya simpel sekali kan, kalau dulu itu kan lebih yang namanya, kalau menurut saya pribadi sih kan cuma sekedar suka, kagum, tembak begitu sih, tidak ada yang hubungan serius. Ceritanya dia putus mungkin karena bosan atau apa. Tidak ada hal-hal yang bagaimana sih kalau menurut saya begitu. Alhamdulillah belum. Masih aman guys. Kalau toksik menurut saya tidak sih, cuma kadang ada satu, misalnya tuh dari segi perempuannya dia lebih mendominasi begitu. Kadang butuh inilah, itulah. Sebenarnya saya risih juga kalau begitu, enggak suka. Serius. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Kalau hubungan toksik pasti pernah. Salah satunya ya pastinya kebanyakan kan ceritanya teman-teman yang sedang berpacaran itu ya egonya tinggi, tidak mau dikalah. Kalau kemana-mana harus ditanya ini mau kemana, dengan siapa. Itu kan sebenarnya toksik sekali itu.
Itu lebih dari istri atau lebih dari suami sebenarnya kalau orang berpacaran seperti itu. Itu toksik kalau menurut saya. Kalau dulu ya, kalau ingat-ingat yang dulu. Kalau yang lain sih yang lebih toksiknya ini bisa saya ungkapkan saja karena di dunia kampus ini banyak. Kenapa ada istilah ayam kampus? Ya, kenapa ada istilah ayam kampus? Ya, dia mungkin baru lulus SMA merasakan dunia kampus bagaimana, kemudian dia pacaran dengan pertama kali pacaran mungkin atau merasakan bagaimana rasanya pacaran di kota, mungkin orang yang dari kampung. Saat dia merasakan bagaimana rasanya dunia pacaran di kota itu yang lebih keras, kemudian dia menjajakan tubuhnya kepada orang lain. Karena dia sudah merasa saya sudah direnggut kehormatanku oleh pacarku sendiri seperti itu. Dan dia diputuskan. Makanya banyak perempuan itu yang stres dan korban yang paling banyak itu pasti perempuan, bukan laki-laki. Dan itu toksik pasti. Kalau mungkin saya masih di posisi saya masih SMA, saya bilang positif. Toh, tapi karena saya kan sudah kuliah, jujur sih awal-awal saya anggap itu pacaran itu positif ya. Tapi mungkin sekitar itu semester 2, di situ mungkin saya caranya dapat mungkin sedikit hidayah ya. Di situ saya mulai, oh ternyata pacaran begini loh. Di situ saya sudah urungkan niatku untuk pacaran. Karena jelas sih kalau pacaran dalam agama ya, yang setahu saya itu ya dilarang karena begitu. Jadi saya di situ sudah mulai caranya tambah belajar lah. Ternyata pacaran ini dalam agama ya dilarang. Nah itu saya komitmen sampai sekarang kalau bisa jangan pacaran deh. Dan justru memang selama saya tidak pacaran selama kuliah ini bagus sih. Banyak misalnya kalau ada saya ingin capai lebih bisa fokus begitu. Dan alhamdulillah saya bisa juga lulus cerai masih cum laude kan. Karena saya nggak pacaran, karena saya bisa fokus dengan apa yang saya capai begitu. Itulah dari saya. Waktu kamu bilang SMP itu positif, apa manfaat yang kamu mungkin karena satu kan pergaulan gitu. Mungkin kalau kita ketemuan bilang kamu punya pacar tidak? Punya. Oh, merasa bangga gitu kan pasti. Pasti tuh. Baru kan kalau SMP itu jujur waktu SMP kelas 1 zamannya kan belum ada internet, masih kurang lah internet. Pakai SMS-an apa semua, BBM. Pokoknya SMS-an lah, Facebook begitu. Pokoknya setiap hari cuma chat begitu. Mungkin karena masih puber. Kalau menurutku, for now, itu tergantung pribadi masing-masing. Dari bagaimana orang pacaran. Cuman kalau mau dibilang sekarang pacaran lebih ke banyak negatif sih. For me, buat saya. Orang lain bisa jadi beda. Sebenarnya tergantung kalau pacarannya tak ada ujungnya, tidak punya goals, dan hanya sekedar pacaran karena saling suka sementara. Itu negatifnya banyak. Sudah buang-buang waktu. Banyak problem, pasti fokus terganggu. Apalagi masa kuliah, itu sebaiknya mending tidak usah kalau memang tidak ada tujuan. Iya, sangat setuju sekali. alasannya? Sangat setuju sekali. Kenapa? Ya, karena dari kita lihat saja ya, mungkin pembenaran orang-orang sekarang bahwa pacaran itu bisa bikin kita semangat kuliah, bisa menjadi penyemangat saat kita mungkin lagi ujian ditanya apakah kamu sudah belajar atau belum, sudah kerja tugas atau belum. Tapi di saat kita menghadapi ujian dan di saat itu juga kita ada masalah dengan pacar kita, apa yang terjadi? Pasti kita stres, pikirkan ujian, stres, pikirkan dia juga kan? Seperti itu. Pacaran juga punya sisi yang positif, misal bisa jadi mood booster. Misalnya teman-teman mau bangun usaha sama-sama pacarnya, itu banyak loh kejadian seperti itu. Terus kalau misalnya mau ke kampus, ada mood boosternya, mungkin bisa dijadikan ojek online juga, jemput-jemput mau ke kampus. Di ojol pribadi. Benar. Jadi itu salah satu sisi positif dari pacaran ya? Ya, true. Ada hal lain nggak? Sisi positifnya itu aja sih, Kak. Itu aja ya. Ya, yang paling kelihatan ya. Menurutmu pacaran itu sehat atau merusak? Sehat. Asal tergantung goals ya, Kak. Kalau misalnya kita mau pacarannya untuk mood booster, ya kan? Berarti sehat. Tapi kalau misalnya kita pacarannya tujuannya itu udah ke hal negatif, ya harus dijauhi. Ya jelas menurut saya pacaran itu merusak.
Alasannya karena itu tadi kita diharapkan orang tuanya kita untuk kuliah dengan baik, bukan untuk pacaran, bukan untuk main-main. Kalau misal ada teman-teman yang mungkin lawan jenisnya ingin mengajak pacaran, kalau mau serius ya tentu harus ketemu bapaknya. Gitu. Jadi menurut kamu, apakah ada sisi positifnya pacaran atau tidak ada? Kalau menurut saya sisi positif pacaran itu ada, positif hamil. Ya jelas tidak ada ya. Oke, tidak ada ya. Iya, iya. Saya tidak bisa bilang itu merusak, tapi lebih ke mengganggu sebenarnya. Karena sudah jelas pacaran itu pasti fokus terbagi. Apalagi kita mahasiswa, apalagi aktif di organisasi atau himpunan, pasti fokusmu terbagi banyak sekali tuh. Dan sebenarnya, tapi tergantung, kalau pacarannya baik, saling support, itu bisa jadi sehat dan tidak terlalu mengganggu, tapi tetap fokusmu pasti terbagi. Oke, lanjut ya. Beda baik, panas. Kira-kira menurutmu sisi positif apa yang kamu alami selama berpacaran? Positif. Jadi semangat buat apa-apa, apalagi kalau mau tidur. biasa loh, kalau kita mau tidur butuh Teman cerita. butuh teman cerita. Ada yang ceritakan, kita bisa curhat. Atau kalau kita satu kampus, semangat pasti ke kampus itu. Apalagi sekelas. Fakta itu fakta. Kalau sebagai mahasiswa sih, Pacaran itu sehat atau menurut kamu? kalau menurut saya pribadi ya, nggak sehat ya. Nggak sehat. Jadi kamu tidak mau kasih tips pacaran sehat? Mungkin. Kalau untuk pacaran sehat, saya nggak bisa memberikan tips ya, karena menurut saya nggak sehat-sehat amat. Nggak ada sehatnya sih. Menurut saya, kalau kamu ingin fokus ke suatu hal, mungkin karena kalau ada pacar lagi, ya terbelah lagi, terbagi lagi. Pokoknya kalau menurut saya nggak sehat. Kalau bisa, nggak usah pacaran lah. Begitu menurut saya. Langsung nikah. Ya kalau ada rezeki, nikah aja. Mungkin boleh dicari di Google ya guys ya, udah banyak ketik di Google ala-ala pacaran tips sehat gitu. Soalnya kan bukan pakar cinta. Kalau ala Fahira? Atau sekarang lagi single udah lupa rasanya pacaran. Saya tidak punya banyak tips karena bukan ahli dalam hubungan relationship. Cuman saranku sih fokus on yourself. Fokus sama diri sendiri, jangan terlalu berlebihan. Sama saling support dan saling respect. Itu aja. Pacaran boleh, tapi pacaran juga harus difilter, mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin kalau kuliah udah tahu mana baik, mana yang buruk. Jadi lakukan hal-hal yang positif, yang negatif ditinggalin. Oke, pesan untuk teman-teman mahasiswa nih, mungkin yang saat ini masih pacaran, mungkin jalanin aja dulu toh, jalani saja bagaimana yang kalian suka, mau. Tapi kalau pesan saya pribadi, kalau kamu bisa tinggalkan itu sosok perempuan itu ya, atau sosok laki-laki itu, ya tinggalkanlah, karena menurut saya kalau manfaatnya sih, enggak ada. Mungkin kalau dari segi mereka kan manfaat, ada supportnya begitu, support sistemnya begitu kan, ada yang dukung. Kalau menurut saya sih lebih banyak toksiknya begitu sih, karena kadang mereka kan kalau dari segi pencemburunya begitu bisa bagaimana ya? Mungkin tidak dihubungi seharian. Kok kamu tidak hubungi saya begitu? Wah, jadi menurut saya kalau bisa tinggalkan saja. Oke. Ya, pesan kamu untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini sedang berpacaran. Jangan terlalu bucin, teman-teman. Serius. Apalagi kalian aktif di kampus. Boleh bucin, tapi diporsir. Jangan sampai kau terlalu fokus ke pasangan, dirimu sendiri kau tidak bisa kontrol. Karena sebenarnya itu berbahaya. Okay. Exactly. And then sometimes love makes you fool, even you're smart. Pesan terakhir kamu untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini berpacaran. Oh ya, siap. Untuk
pesan saya kepada teman-teman mahasiswa, mungkin yang mahasiswa maupun mahasiswi, ya pesan dari saya, tinggalkanlah pacaran. Kenapa? Ya karena pacaran itu merusak. Merusaknya dari segi apa? Banyak, dari segala aspek. Baik itu dari pergaulannya, mungkin masa iya dari awal pacaran saja dia sudah berani sentuh kamu. Ibaratnya pisang goreng dengan lapis legit, kamu pilih yang mana? Untuk yang cowok pasti lebih pilih lapis legit yang ada di toko, yang ada di etalase daripada pisang goreng yang sudah kena debu, sudah dipegang-pegang, seperti itu. Itu dari segi logikanya. Mungkin teman-teman bisa pikirkan, renungkan lagi. Yang sedang menjalankan pacaran, silakan pikir-pikir lagi. Bagaimana kamu melewati masa-masa pacaran kamu? Apakah banyak sisi positifnya atau banyak sisi negatifnya? Kalaupun ada sisi positifnya, silakan ditimbang-timbang lagi menurut pendapat teman-teman. Tapi kalau menurut saya lebih banyak sisi negatifnya.